Ya, karena besok kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda, Bapak-bapak. Kita akan mulai Zoominar Kebangsaan sore hari ini dan sudah ada Pak Arief Gunawan. Pak Arief Gunawan has more than 30 years experiences and has recognized as a leading business development strategist, luxury hospitality specialist in IHG, Shangri-La, Accor, and Compass, including hospitality and tourism investment consultant in global HVS, hospitality valuation services, Coldwell Banker and Coldwell Banker Property and World Trade Center. Currently, he leads LTH worldwide and chairs the International Luxury Travel and Hospitality Affiliations, where headquartered in Singapore. Since 14 years ago, he has developed several hotels, theme park, tour and travel, property management. Currently, he passionately develops and organizes international kingdom masterclasses across Southeast Asia. As Indonesian diaspora, multilingual, hands-on multifunctional expert with outstanding motivational skills. Besides that, he is regularly invited to deliver keynote speeches and masterclass at universities, colleges, international companies, and organizations. His executive management experiences are undergirded with equally extensive academic achievements, which includes several master and doctorate programs. Top performing strategist with a huge drive for winning is always his tagline. Tidak menunda waktu, silakan Pak Arief. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Salam pemuda, Sumpah Pemuda, salam merdeka. Sesi pada sore hari ini, terima kasih lanjutan seri kita setiap 2 minggu sekali. Yang pada hari ini saya akan sharing tentang broken channel atau broken chains atau broken market. Saya akan buka presentasi. And when the channel is broken. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bicara tentang ketika channel broken atau rusak atau gagal. Apa itu channel? Mari kita simak bersama. Di dalam pariwisata Indonesia tetap tangguh dan tumbuh di dalam masa krisis. Saya akan lanjut terus di dalam masa krisis tentang bagaimana kita membangun pariwisata Indonesia tetap tangguh dan tumbuh. Apa itu channel? Nah, kita bicara tentang channel atau channel. Kalau channel brand yang luxury juga kan. What is the channel? Channel itu apa, Bapak Ibu sekalian? Kita bicara tentang channel. Apa hubungannya dengan pariwisata, apa hubungannya dengan hospitality, apa hubungannya juga dengan travel. Channel adalah secara literal artinya passageway atau jalur atau langkah atau jalan yang berarti juga jalur masuk sesuatu dengan komunikasi atau dengan suatu ide. Berbicara tentang channel, di dalam singkatnya adalah seperti tunnel. Tunnel adalah terowongan atau funnel. Ya, jadi tunnel ataupun channel ataupun funnel, terowongan di dalam masa krisis kita, di dalam kegelapan channel tersebut atau tunnel tersebut. That's move something directly through. Jadi untuk bisa memindahkan sesuatu menuju atau directed atau menuju daerah tertentu ataupun tujuan tertentu. Dalam arti secara umum apa itu channel?
secara umum dan secara singkatnya adalah channel bisa digunakan untuk beberapa menuju suatu tempat. Jadi the channel can be used for many such avenue. Jadi channel tersebut bisa dipakai untuk menuju beberapa tempat atau beberapa tujuan. Avenue beberapa direction atau beberapa tujuan. Ini adalah kita bicara tentang secara umum apa itu channel. Nanti kita mengarah secara spesifik apa yang kita akan pelajari bersama. Bapak Ibu sekalian, channel secara umum adalah akses untuk menuju tempat ataupun daerah tertentu yang kita sediakan. Nah, saya mulai menyingkat sedikit lagi, mengartikulasikan tentang channel sendiri di dalam suatu bisnis, yaitu travel and hospitality. A channel may refer to distribution system. Jadi, channel bisa atau jalur bisa mengacu kepada sistem distribusi. Distribusi. Jadi kalau misalkan tangan, nah ini adalah channelnya, distribusinya kemana saja, apa ke sini, apa ke sini, apa ke sini, apa ke sini. Nah inilah yang disebut lebih mengerucut lagi secara bisnis. Channel boleh mengacu kepada sistem distribusi untuk bisnis atau penjualan pada harga tertentu atau pada daftar harga tertentu. Ini sudah mengarah kepada channel yang berhubungan dengan bisnis, Bapak-Ibu sekalian. Saya ulang, channel may refer to distribution system. Jadi channel bisa mengacu kepada sistem distribusi untuk suatu usaha atau suatu penjualan di dalam atau pada bagan harga. Saya mau kerucutkan lagi, distribusi channels menjelaskan atau mendeskripsikan suatu metode di mana suatu produk ataupun jasa pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, atau pada khususnya produk ataupun jasa pindah daripada penyedia produk atau jasa tersebut kepada konsumen atau consumer. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ini sudah mengarah lagi di dalam penjualan. Distribusi channel mendeskripsikan suatu metode yang mana produk dan jasa pindah dari provider penyedia kepada konsumer. Nah, ini adalah mengarah sedikit kepada distribusi channelnya. Nah, secara singkatnya, kalau kita bisa sebut channel bisa digunakan untuk beberapa tempat, atau channel can be used for many such avenue, saya artikan secara lebih singkatnya, yaitu channel bisa dipakai untuk beberapa revenue. Bukan avenue lagi, tetapi saya mengarah kepada pendapatan atau revenues. Jadi lebih singkatnya adalah channel bisa digunakan untuk beberapa contoh revenue ataupun pendapatan-pendapatan. Mudahnya, dengan bisa mendapatkan revenue, kita membutuhkan channel. Ini yang kita akan bicarakan nanti. Bagaimana kita bisa mendapatkan channel dan bagaimana kita bisa mendeteksi channel tersebut tidak rusak ataupun tidak gagal. Kalau channel kita bisa pakai untuk bisa mendapatkan revenue, kita mulai mengarah sekarang. Apa itu distribution channels? Distribusi channel, jadi channel masih membutuhkan yaitu namanya distribusi channels, pendistribusian daripada jalan tersebut menjalankan menuju pada pendapatan. Jadi distribusi channel ya mengarah kepada pendapatan. Pendapatan apa? Pendapatan usaha.
tidak hanya berlaku di dalam bisnis besar, bisnis kecil, tetapi ini juga bisa dipakai di dalam pendapatan rumah tangga. Jadi pendapatan rumah tangga, kalau misalkan kalau istri tidak kerja, distribusi channelnya melalui suami. Kalau misalkan suami istri sudah tua dan tidak produktif, distribusi channelnya dari mana? Bisa jadi dari anak. Nah, siapa distribusi channel? Yaitu tadi penyalur dan pembawa kepada suatu pendapatan. Ini secara singkatnya lebih mudah dimengertinya. Distribusi channels mengarah kepada pendapatan. Baik. Ada dua tipe distribusi, ya. Type of distribution channel yang satu adalah offline. Kita sudah sering atau kita sudah sama-sama tahu yang dulu atau seusia saya, Bapak Ibu sekalian yang seusia saya, itu dulu lebih kepada offline. Offline itu apa? Ya tidak online. Yang satu adalah online. Jadi, type of distribution yang pertama adalah offline. Apa contohnya? Contohnya adalah produk display tradisional. Ya, pada dasarnya kalau dulu saya pernah sebut yang namanya type of distribution channel adalah tradisional. Tapi para tradisional tidak mau untuk mengakui ini. Kalau dikatakan tradisional kok seolah-olah kayak kuno, ya kan? Tapi saya rubah di sini adalah offline. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara tradisional bahwa produk display, kalau misalkan kita menunjukkan produk-produk kita, showcase kita, produk kita contohkan atau kita pamerkan, terus kita ada katalog-katalog. Nah, ini adalah contoh beberapa yang namanya distribution channel yang offline. Termasuk juga direct sales pun juga offline. Apa itu direct sales? Kita penjualan langsung, ya. Jadi kalau kita menjual langsung, itu sebenarnya kita tidak modern marketing ataupun sales, tetapi itu masih bagian atau lebih dibilang adalah traditional strategy distribution channel. Direct sales ada dua yang saya kasih contoh di sini, yaitu secara individual direct sales dan juga group sales. Sehingga di dalam individual dan grup ini sendiri pembuatan teknik atau penjualan teknik pun juga berbeda. Bagaimana caranya kita direct sales secara individual? Jadi kita ketok satu-satu ataupun kita pendekatan satu orang kepada satu orang. Kalau bagaimana direct sales secara grup, kita bisa yang namanya selain group sales atau kita sebut mass sales ataupun penjualan secara rame-rame, mass, secara bareng-bareng, secara grup. Nah, inilah bagian direct sales. Bagaimana caranya? Ya sama, presentasi. Kalau secara individual adalah individual presentation ataupun personal presentation sales. Dan kedua, kalau presentation group, ya kita bedanya adalah satu orang dan yang satunya lagi adalah berbentuk grup. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yaitu adalah direct booking. Direct booking ini Bapak Ibu sekalian tidak harus keluar, tidak harus melakukan perjalanan, tidak harus melakukan penjualan langsung, tidak harus menawarkan, tidak harus presentasi atau bawa katalog, namun distribution channel offline yang direct booking ini karena sudah mempunyai ataupun langganan ataupun sudah mempunyai jalur, mereka booking langsung. Apakah itu melalui telepon platforms, apakah melalui email ataupun mail, apa juga melakukan secara messenger. Jadi direct booking ini pada khususnya bahwa konsumen sudah tahu produk Bapak Ibu sekalian, konsumen sudah mengetahui caranya bagaimana untuk bisa membeli produk Bapak Ibu sekalian. Apakah itu secara telepon, apa itu telepon platform? Banyak telepon platform ya Bapak Ibu sekalian.
Kalau dibilang digital sebenarnya juga enggak, tetapi itu adalah phone platform base atau phone platform. Apa contohnya? Direct phone, mono digital. Terus ada juga yang namanya smartphone. Apakah dia melalui dengan aplikasi seperti WhatsApp, Line, Zalo, ataupun beberapa apa itu namanya chat, ya. Jadi beberapa platform ini semua berdasarkan dengan phone. Apakah itu sudah berbentuk digital? Kalau di dalam pengkategorian kami atau saya sendiri, bahwa itu saya sebut phone platform, karena semua masih berdasarkan dengan nomor telepon Bapak Ibu sekalian. Email yang sudah biasa, email, ataupun traditional mail yang namanya mailing atau mail surat, menyurat. Messenger atau short messenger yang dulu terkenal namanya SMS, ya. Jadi ini adalah yang direct booking ataupun secara langsung daripada customer ke kita semua. Jadi type of distribution channel secara offline ini masih dikombinasikan ataupun masih juga dipakai daripada cara-cara penjualan sekarang ini. Pada khususnya untuk yang masih belum confidence, percaya untuk penjualan yang digital, nanti yang kedua, mereka masih menggunakan offline. Nah, tipe yang kedua atau type of distribution channel yang kedua, yaitu adalah online. Jadi tipe yang kedua adalah online, yang sudah sering kita lakukan, yang sering kita punya adalah website. Website lawannya adalah katalog, lawannya adalah display, ada lawannya adalah showcase secara offline. Nah, dan juga selain website, kita mempunyai yang namanya application atau page. Apakah itu di page-page tertentu, yang nanti ada namanya social media page, ya. Jadi ini adalah similarity daripada offline yang namanya katalog ataupun display ataupun showcase tadi. Terus yang kedua yaitu yang namanya online agents. Online agents atau lebih sering terkenal atau dikenal yang selama ini yang namanya online travel agents. Jadi online travel agents ini mengacu kepada digital ataupun apa istilahnya penjualan secara direct digital yang tidak pernah berjumpa ataupun tidak ketemu daripada face to face. Bapak Ibu sekalian, online masih berkembang terus. Apalagi bisnis-bisnis sekarang ini mengarah kepada online atau yang sering kita mendengar bersama yaitu namanya digital era ataupun digital marketing atau digital sales. Jadi online agents dan juga ada online platform-platform yang lain yaitu products ataupun services. Apa itu online platform yang lain? Misalkan apakah itu online foods, online travel yang sudah disebut tadi, online transport, ya, online delivery, ataupun online production. Jadi Bapak Ibu sekalian, online platform ini akan bergerak terus dan diciptakan produk-produk ataupun platform online yang lain-lainnya akan datang. Nah, social media booking platform. Jadi di dalam digital marketing ataupun di dalam online type of distribution channel, di sini juga ada yang namanya social media booking platform. Jadi kita di dalam distribusi channel di sini ada social media booking platform. Ada beberapa di dalam social media, mereka mempunyai platform-platform khusus sesuai dengan social media-nya mereka masing-masing atau nama mereka masing-masing. Jadi sekalian ada dua yang namanya type of distribution channel yaitu offline and online. Ini adalah beberapa contoh
bagaimana kita bisa mengenali ataupun melakukan suatu pengembangan distribution channel, apakah kita lakukan secara offline, apakah kita juga lakukan secara online, ya. Nah, kalau selanjutnya distribution channel powered by. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau jelaskan di sini. Selain ada online dan offline distribution channel, saya akan mau tegaskan bagaimana itu timbul, bagaimana itu akan bisa muncul, bagaimana mereka online dan offline tersebut bisa terkenal. Ya, ada yang kami sebut distribution channel adalah powered by di sini yang namanya 1, 2, 3, yaitu brand communication. Di dalam brand communication akan bisa menciptakan sales atau distribution, apakah itu melalui online, apakah itu melalui offline. Kita tidak bisa melupakan yang namanya brand communication di sini, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita kuat brand communication di sini, itu bisa menciptakan yang namanya distribution channels, apakah itu offline dan online. Jadi saya sebut misalkan, kalau kita bisa mengembangkan brand communication kita lebih tinggi lagi, brand communication kita lebih aktif lagi, itu akan mengarah di dalam distribusi channel bukan melalui travel online, namun mereka akan lebih memilih untuk direct booking kepada properti ataupun produk dan service Bapak Ibu sekalian. Selain brand communication, ada yang kita sering lakukan yaitu media communication. Jadi ini adalah lanjutan, bukan yang kedua, tetapi ini adalah lanjutan dari brand communication. Brand communication kita atau brand komunikasi dari brand tersebut dikomunikasikan di mana medianya. Jadi ada beberapa media yang kita pilih, ini juga bisa dibagi dua lagi. Apakah media online, apakah media offline. Sehingga media communication di sini juga masih bisa dibagi dua lagi, yaitu media online, apakah media offline. Sehingga Bapak Ibu sekalian dengan leluasannya, dengan kelamaan ataupun tempo yang lebih panjang lagi di dalam media communication, tempo komunikasi yang lebih panjang ini akan bisa menentukan daripada distribusi channel Bapak Ibu sekalian lebih kepada distribusi yang mana. Nanti akan saya sebut contoh-contoh distribusi. Nah, selain brand and media communication, yang ini yang belum dimaksimumkan atau belum dioptimiskan tentang yaitu yang namanya alliance atau affiliation atau membership atau association. Ada yang namanya lagi association. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan background kami yang dari International Luxury Travel and Hospitality Alliance, disinilah Bapak Ibu sekalian, di mana keuntungan kalau kita beraliansi, bahasa Indonesia. Bagaimana kita meraup keuntungan untuk beraliansi terhadap luxury, international luxury dan travel hospitality. Demikian pula juga aliansi atau apakah berafiliasi. Jadi berafiliasi dan beraliansi atau berasosiasi ini untuk bisa meningkatkan distribusi channel kita lebih kuat lagi. Makanya saya sebut distribution channel powered. Ya. Nah, yang sering kita lihat bersama yang namanya produk ataupun service, yang namanya itu adalah franchise, terus manajemen service, ya, atau chains, ya. Chains adalah rantai ataupun franchise adalah apa franchise? Trademark, ya. Tanda berafiliasi. Nah, dengan aliansi Bapak Ibu sekalian atau berafiliasi ini
bisa mendobrak ataupun mendongkrak daripada distribusi channel Bapak Ibu sekalian bisa lebih naik lagi. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini adalah efektif? Ya, distribution channel powered by brand communication and media communication ini yang sudah sering kita dengar bersama, yang lebih mengarah kepada distribusi channel melalui media, apakah melalui brand. Nah, dengan aliansi ataupun alliance, affiliation atau afiliasi, atau membership ataupun keanggotaan, diharapkan bisa lebih kuat lagi distribusi channel kita bersama ataupun produk dan servis kita. Nah, how do you know if the channel is broken? Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita tahu, ya? Bagaimana kita tahu bahwa distribusi channel ataupun channel tersebut rusak atau putus atau tidak ada hubungan, tidak berhubungan lagi? When is that? Kapan itu? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus pasti di dalam usaha. Apakah Bapak Ibu sekalian sebagai salesperson? Apakah Bapak Ibu sekalian sebagai general manager? Apakah Bapak Ibu sekalian sebagai pimpinan daripada perusahaan? Kita harus bisa mengetahui lebih dini lagi kapan dan bagaimana channel tersebut rusak. Karena kalau channel distribusi kita, tempat usaha kita rusak, akan berpengaruh apa Bapak Ibu sekalian? Berpengaruh kepada pendapatan atau revenue. Ketika ataupun kapan itu terjadi, nah ini sekalian Bapak Ibu sekalian. Ada 3 channel strategi yang saya akan sharing di sini. Untuk bisa mengetahui lebih dini lagi bahwa channel tidak rusak, apakah channel juga rusak, itu kita harus bisa yang namanya pertama channel identification. Jadi kita harus bisa mengidentify, kita harus bisa mendeteksi Bapak Ibu sekalian. Kita harus bisa mendeteksi daripada channel tersebut apakah ada potensi rusak, apakah malah rusak sama sekali. Sehingga untuk bisa mendapatkan contoh ataupun mengetahui daripada channel identification ini, kita harus tahu betul dulu produk kita. Jadi produk kita harus tahu dan dijual kepada siapa. Inilah yang kedua, yang namanya consumers considerations. Jadi mengarah kepada consumer atau konsumen untuk mempertimbangkan membeli daripada produk Bapak Ibu sekalian. 3 channel strategi ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak tidak membuat channel ataupun membuat strategi yang baru. Ini masih saya sering lakukan secara simple ataupun sederhana, bahwa channel identification sangat penting. Kita harus bisa sebagai pimpinan perusahaan, sebagai pimpinan departemen atau bagian seksi, bagian-bagian daripada usaha, ini kita harus bisa namanya mendeteksi daripada channel-channel tersebut apakah rusak. Nah, di mana consumer consideration? Consumer consideration ini juga bisa mendeteksi atau mengidentify daripada channel tersebut apakah rusak apa tidak. Dengan bagaimana caranya? Dengan mengevaluasi yang ketiga. Evaluate, measure, and adapt. Kita harus bisa mengevaluasi apakah channel identification tersebut rusak, apakah consumer consideration juga rusak, apakah sama sekali tidak ada tamu. Kita harus bisa dan mampu mengevaluasi Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan mengevaluasi tersebut, kita harus ukur. Bagaimana kita harus mengukurnya sehingga kita bisa namanya tren, ataupun kita bisa mengetahui bahwa trennya
trennya ada di mana levelnya, trennya ada di posisi yang mana, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, kalau kita bisa mengevaluasi dan mengukur, kita bisa selanjutnya mengadaptasi. Yang mana yang bagus dikelola, diadaptasi, dilanjutkan. Yang mana kalau kita evaluasi tidak bergerak, tidak ada perkembangan, kita eliminate. Sehingga di dalam evaluasi dan pengukuran ini, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa memilih yang mana kita bisa pertahankan, yang mana kita eliminasi, untuk bisa diadaptasi untuk menuju suatu yang lebih bagus lagi. Inilah 3 channel strategi yang saya mau sharing pada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita untuk mengidentifikasi lebih awal lagi, sehingga jangan sampai di dalam channel distribusi ini akan gagal total. Nah, untuk yang selanjutnya, what will you do about it? Bagaimana ataupun apa yang akan Anda lakukan kalau sudah mengetahui channel tersebut broken? Tadi kan untuk mengantisipasi, ya kan? Tadi kan untuk mengantisipasi. Sekarang kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan tentang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengetahui tersebut, kita yang mempunyai 3 channel strategi, yang satu, kalau dengan identifikasi channel tersebut, kita melihat konsumer tersebut, dan kita berevaluasi. Bagaimana yang kita lakukan, ataupun terus apa, what will you do about it? What will you do, ya kita kembali lagi. Kita kembali lagi mengidentifikasi channel tersebut. Dan untuk mempertimbangkan daripada konsumen-konsumen yang masih ada. Kita ulang kembali, Bapak sekalian. Nah, kalau sudah kita ulang kembali, Bapak sekalian, and how will you react? Nah, how will you react kalau Anda sudah menghadapi channel broken? Mudahnya saya kasih contoh, Bapak sekalian. Ada COVID. Then what you will react? Bagaimana Bapak Ibu sekalian akan react kembali? Bagaimana akan melakukan? Bagaimana akan menghadapinya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa lebih bijak di dalam menghadapinya, fatal Bapak Ibu sekalian cara menanganinya kalau kita tidak tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, how will you react? Ada contoh beberapa di sini, Bu. Saya sebut di sini adalah ada 5 strategi. Ya. Ada 5 strategi untuk overcome broken channel. Yang pertama adalah no fear, do not panic. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa kontrol, no panic, tidak takut, no fear, kita akan bisa lebih jelas lagi, lebih jernih lagi untuk bisa mendeteksi atau mengidentifikasikan daripada channel tersebut. Di dalam posisi kita bila mana posisi kita tidak tenang ataupun di dalam ketakutan, kita masih mendapatkan kesulitan untuk bisa mengidentifikasi daripada channel. Apalagi konsumernya. Jadi Bapak Ibu sekalian, consumer consideration adalah sangat penting bagaimana untuk mempertimbangkan dan untuk mengevaluasi dan mengukur daripada channel distribusi tersebut. Yang bagus, ya kita adaptasi. Yang bagus, ya kita lanjutkan. Yang bagus, ya kita teruskan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bisa mengenal atau mengidentifikasi daripada 3 channel strategi tersebut, ya, kita lebih mudah tenang bila kita sendiri tenang. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita rasa takutnya lebih banyak, rasa paniknya lebih banyak, Bapak Ibu sekalian, saya yakin tidak mudah untuk mengidentifikasi. Nah, apa yang kedua Bapak Ibu sekalian?
Yang kedua adalah open more channels in. Open more channel in atau yang disebut juga open more opportunity. Untuk bisa overcome daripada suatu channel yang rusak, kita untuk bisa mencari atau membuka opportunity yang baru. Apa itu? Sales terus. Apakah Bapak Ibu sekalian CEO, apakah Bapak Ibu sebagai directors, apa Bapak Ibu sekalian sebagai general manager, berorientasi kepada sales. Kalau Bapak Ibu sekalian sebagai pimpinan atau pucuk pimpinan di dalam suatu perusahaan, tidak berpikir ataupun memikirkan sama sekali sales, Bapak Ibu sekalian, stop. Kita harus balik lagi bahwa kita harus melihat potensi-potensi sales tersebut. Sehingga membuka kesempatan, membuka channel ataupun jalur yang berhubungan dan berorientasi kepada penjualan. Tidak ada suatu usaha yang tidak sama sekali membicarakan sales, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada usaha, biarpun HRD ataupun Human Resource Development juga ada hubungannya dengan sales, Bapak Ibu sekalian. Sehingga di dalam usaha di sini, bila mana Bapak Ibu posisi adalah CFO, apakah DOF ataupun COO, apakah CEO. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak berpikir sales sama sekali, stop. Mari kita berorientasi, review lagi, kembali lagi. Kalau kita tidak memikirkan sales, bagaimana akan kejadiannya di yang ketiga, yaitu close channel out. Apa itu close channel out? Tutup semua channel yang hanya keluar. Tutup semua channel yang berbentuk pengeluaran. Jadi begitu di dalam masa krisis, Bapak Ibu sekalian. Di dalam masa krisis, yang kami lakukan secara best practice yang kami lakukan sebelumnya, tidak yang namanya mengenal ketakutan, antisipasi, tidak mengenal rasa panik. Dengan adanya modal 2 tadi, tidak mempunyai rasa takut dan tidak merasa panik, Bapak Ibu sekalian bisa berpikir secara jernih untuk bisa membuka lebih lagi channel distribusi ataupun opportunity yang berbentuk sales. Sehingga kalau sudah suatu bentuk situasi yang krisis, apapun yang ada di tangan, apapun yang masih kita pegang, kita harus pegang erat-erat atau kita harus save atau amankan. Sehingga untuk menanggulangi yang ketiga, yaitu close channel out ataupun all expenses, kita menutup semua bentuk daripada pengeluaran-pengeluaran. Ini memudahkan, ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian bisa bertahan lebih lama dan bisa bertahan lebih kuat lagi, yang atau istilahnya resilience dan tangguh dan tumbuh. Dengan kita bisa bertahan tadi tidak mengeluarkan sesuatu expenses yang lebih signifikan, jadi kita bisa berbuat sesuatu untuk kita bisa bertahan lebih lama lagi. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa lihat bersama close channel out, jadi kita tutup channel yang keluar atau pada khususnya kita tutup pengeluaran-pengeluaran all expenses, Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa bertahan lebih lama lagi. Nah, yang selanjutnya, find more unusual solutions in unusual situation with resources what you have. Jadi kita untuk bisa menemukan lagi sesuatu ataupun solusi yang tidak normal.
Karena kita hidup di dalam situasi yang tidak normal. Jadi kalau kita hidup di dalam situasi yang tidak normal sekarang, kita harus pintar-pintar bisa mencari solusi, lebih lagi solusi yang tidak normal. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan demikian Bapak Ibu sekalian bisa melihat secara jernih, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat secara tenang di dalam menanggulangi ataupun menghadapi situasi krisis seperti sekarang ini. Dengan bagaimana? Dengan apa? Dengan resources semua yang ada. Jadi kalau pernah saya sharing sebelumnya, bahwa kita harus bisa bertahan ataupun in unusual situation, kita harus bisa mencari unusual solution juga. Tidak meninggalkan yang namanya semua komponen yaitu atau resources yang ada. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dengan kita bisa menemukan unusual solution tadi itu, kita harus lanjutkan act. Kita harus lakukan. Kita harus lakukan, kita harus alami sendiri. Karena kalau di dalam situasi krisis Bapak Ibu sekalian, kalau sudah berusaha mendelegasikan, hati-hati. Karena situasi krisis ataupun situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, kalau kita delegasikan, bahasa Jawanya, yo kalau dia tahu. Kalau mereka tidak tahu, akan hanya mempersulit dalam situasi Bapak Ibu sekalian sendiri. Oleh karena itu, act and experience by yourself, it is very important. Jadi bukan hanya berasumsi, bukan hanya beranalogi ataupun beranalog, dan bukan hanya berimajinasi, tetapi Bapak Ibu sekalian melakukan sendiri. Dan dialami sendiri. Apa yang saya sebut 5 hal ini Bapak Ibu sekalian, ini secara simpel daripada strategi to overcome broken channel. Di dalam situasi ini best practice lagi. Di dalam situasi yang krisis ataupun bookingan tutup total, terus pasar sudah tutup juga, strategi apapun tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, muncullah strategi yang kita bisa sharing bersama di dalam tim. Jadi semua resources akan menjadi yang namanya BU ataupun business unit. Every single employee, every single manager, every single directors harus bisa menjadi business unit. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan kita melakukan 5 hal di sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa berharap kita bisa overcome yang namanya broken channel. Kalau bagaimana kalau broken total Bapak Ibu sekalian? Seperti misalkan, saya kasih contoh Bali. Bali buka untuk international flight, Bali buka untuk international turis. Di mana broken channel-nya? Broken channel tidak ada penerbangan sama sekali, bagaimana ada turis masuk kalau tidak ada penerbangan? Penerbangan internasional tidak ada sama sekali masuk ke Bali, bagaimana ada turis ataupun foreigner yang datang ke Bali? Ada berita-berita yang masuk ke Vietnam, cerita-berita di dalam opening tourism sekarang ini yang ada di Thailand dan ada yang di Bali. Ini menjadi bahan pembicaraan di Vietnam. Malah ada yang menyindir begini, ini karena terjemahan daripada Indonesia sendiri. Di Indonesia terkenal berita mengatakan begini, Bali open for tourists, but no tourists. Bali open for tourists, but no tourists. Lebih berita yang lain dikatakan begini, Bali open for tourists, but no single tourist come. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, dengan pariwisata industri yang kami sharing sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya, bahwa pengembangan domestik
Ya, pengembangan domestic tourism sangat penting. Kalau kita masih ingin mengharapkan tourism international ataupun foreign tourism, ya tadi itu, Bali open for tourists, but no single tourist come to Bali. Ya, itu berita sudah hampir 1 minggu ini terus, apakah itu dari Malaysia, apakah itu dari Vietnam, apakah itu dari Thailand, masih diperbincangkan lagi. Untuk apa? Untuk strategi pendekatan di kemudian hari, bagaimana kita mengantisipasi untuk yang ada di Indonesia. Dan untuk secara Asian. Hari Sabtu ini, Bapak Ibu sekalian, hari Sabtu ini saya mewakili untuk Indonesia 10 negara yang berpresentasi daripada bagaimana kiat-kiat untuk bisa menggiatkan pariwisata Asian. Secara Asia, apakah bisa turis ataupun tourism regional untuk Asia bisa dikembangkan lagi? Ya, hari Sabtu saya juga akan, tetapi bukan di dalam acara TikTok ini, tetapi di dalam TikTok Asia di Vietnam, acaranya dilakukan. Di dalam 5 strategi ini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita overcome broken channel? No fear, do not panic. Open more channel, open more opportunity, close channel daripada all expenses, dan find more unusual solution. Banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, sudah menjadi Hotel GM 5-10 tahun. 1 sampai 10 sudah saya lakukan, Ari. Coba lagi, apa yang belum pernah dilakukan? Karena kadang-kadang kita tertutup di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita tertutup seolah-olah semua sudah kita lakukan. Tetapi kita belum melakukan sesuatu yang belum kita timbulkan, belum kita laksanakan. Ada pertanyaan yang smart waktu itu, saya pernah ditanya. Arif, tell me one more thing. Dia bilang begini, Arif tolong katakan saya strategi apa yang belum pernah Anda lakukan. Nah, jadi kalau kita diberi pertanyaan tersebut, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian mau jawab apa? Karena pertanyaannya adalah, tolong sebutkan strategi apa yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Nah, suatu pertanyaan tersebut, kalau kita dalam kondisi pressure ataupun dapat tekanan, kalau kita dapat di dalam kondisi pertanyaan tersebut kita adalah dalam ketakutan, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sekalian tidak bisa menjawab secepat apapun. Karena pertanyaan tersebut adalah apa yang belum pernah Anda lakukan strateginya. Biasa kalau kita bisa menjawab cepat itu apa? Karena menjawab pertanyaan apa yang pernah Anda lakukan. Kalau Anda pernah lakukan, berarti cepat saja kita bisa bicara. Tetapi bagaimana kalau kita tanya dengan diri saya sendiri? Arif, apa yang belum pernah saya lakukan? Ini adalah yang nomor 4. Find more. Jadi, cari lagi, lebih lagi yang unusual solution. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian kalau bisa menampung sebanyak-banyaknya unusual solution. Ada cerita daripada nelayan zaman dulu. Nelayan tersebut canggih karena sudah pengalaman. Saya tidak ngomong Hotel GM. Nelayan saya bilang. Nelayan sudah puluhan tahun pekerjaannya adalah mencari ikan di laut, menjaring di laut atau di sungai. Tahu-tahu seharian tidak bisa mendapatkan ikan sama sekali. Ada yang bilang, "Hai nelayan, coba kamu tebarkan daripada jaring tersebut ke sebelah sini, jangan sebelah sana terus." Si nelayan langsung bilang, "Sok tahu aja loh, aku ini sudah 10 tahun lebih dari jadi nelayan. Saya sudah sering tebar di situ nggak pernah dapat. Saya sudah sering tebar jaring saya di situ tidak pernah dapat satu pun.
Dan seharian ini saya sudah kemana-mana tebarkan, belum juga dapat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mempelajari hal tersebut? Kalau memang itu pernah dilakukan sebelumnya, dan kita tidak bisa mendapatkannya, coba diulang lagi. Diulang caranya, apakah tempatnya, apakah cara-cara solusinya. Nah, sama halnya kalau kita mempunyai strategi-strategi yang pernah kita lakukan. Coba, tanya ke diri kita lagi masing-masing. Apa yang belum pernah kita lakukan strategi tersebut. Jadi find more. Jadi temukan lagi suatu solusi-solusi yang tidak normal, apalagi di dalam situasi yang tidak normal sekarang ini. Dengan memaksimumkan atau mengoptimalkan resources yang ada. Setelah itu, kita lakukan sendiri. Dengan kita lakukan sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui di mana kalau bila gagal. Bagaimana kalau kita tidak pengalaman. Karena kegagalan itu apa, Bapak Ibu sekalian? Suatu pengalaman untuk menuju kesuksesan. Jadi 5 ini adalah Bapak Ibu sekalian. Mengapa saya percaya bahwa Indonesia tangguh dan tumbuh juga? Dengan ada resources yang ada di Indonesia, apakah itu nature, apakah itu resources human? Human bisa kita buat menjadi market target atau target market, dan juga kita bisa mendapatkan juga solusi-solusi daripada resources yang ada. Sekalian, dengan demikian, resources yang ada, itu nature, apakah itu human, saya yakin percaya bahwa pariwisata Indonesia akan tangguh dan tepat tumbuh. Saya tutup. Krisis creates more channels, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan krisis menutup semua channel, tapi dengan adanya krisis, we create more channel. Stay resilient, be more creative, and keep growing. Nanti akan saya lanjutkan di dalam tanya jawab pada sore hari. Silakan Bu Elis kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Arief. Ini ada pertanyaan, bagaimana caranya bisa mengidentifikasikan kalau channel is starting broken? Silakan Pak. Kalau dengan presentasi yang saya sebut sebelumnya, yaitu dengan identifikasi. Kita mengidentifikasi di mana letak brokennya. Kalau tidak ada pendapatan, ingat presentasi saya. Di dalam presentasi saya ada katanya sales kan. Nah, dengan ada sales tersebut, Bapak Ibu sekalian, kalau sales kita sudah mulai menurun, kalau tidak salah ada measure, ya kan? Ada diukur. Jadi kita bisa ukur. Kalau salesnya sudah mulai menurun, ya itu mulai sudah broken. Jadi kalau kita sudah salesnya itu sudah apa istilahnya? Angkanya tadi kan ada evaluate dan measure, ya kan? Kalau kita evaluasi, makanya evaluasi itu kalau di dalam bisnis kami lakukan evaluasi adalah setiap hari. Jadi kalau setiap hari channel tersebut tidak jalan, distribusi channel tersebut tidak jalan, tidak ada ataupun zero income atau zero sale, kita ada pertanyaan lagi. Kita harus tanya lagi kepada diri kita, mengapa dan mereka kenapa. Untuk bisa mengidentifikasi tersebut dengan measure, dengan angka sales yang ada kita dapat. Karena apa? Semua CEO, CFO, atau COO, kalau tidak pernah berpikiran orientasi kepada sales, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mengidentifikasi. Kita juga tidak bisa melihat apakah itu broken, apakah tidak. Oleh karena itu, dengan cara mengidentifikasinya adalah evaluasi dan kita ukur daripada sales tersebut. Baru kita tahu bahwa it is going to be broken or it's not going to be broken. Ya, silakan Bu. Ya, ini ada lagi Pak. Bagaimana caranya membuat channel-channel baru atau bagaimana caranya mengembalikan channel yang sudah broken? Silakan Pak.
Pertanyaan ini pertanyaan berat nih. Nah, bagaimana caranya mengembalikan channel dulu ya? Bagaimana? Karena mengembalikan channel dulu itu lebih mudah karena channel tersebut sudah tahu, sudah menggunakan, sudah mengalami, sudah berpengalaman terhadap produk dan jasa kita. Bagaimana cara untuk mengembalikan? Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat secara manual atau strategi yang tadi saya sebut adalah traditional strategi ataupun strategi offline. Dengan strategi offline tadi, kita kembalikan lagi yang namanya direct sales. Kita tanya lagi. Misalkan saya kasih contoh. Channel yang broken adalah travel agent A. Sudah 1 bulan tidak ada sales, tidak ada orderan daripada travel agent A. Kita harus pendekatan yang tadi yang namanya brand communication. Kita bisa 2 hal. Kita bisa brand communication, kita bisa kirim suatu update-update daripada brand kita untuk refresh daripada channel yang broken tersebut, ataupun saya kasih contoh travel agent tersebut. Itu pertama. Kedua, apakah daripada sisi kita datangi secara langsung dengan direct sales tadi itu. Oleh karena itu, komunikasi tadi itu sangat penting. Bukan hanya brand communication, tetapi juga media communication. Komunikasi inilah, Bapak-Ibu sekalian, untuk bisa channel tersebut terus kuat lagi atau lebih erat lagi. Oleh karena itu channel-channel itu bisa lebih erat lagi yang kita namakan adalah brand channel communication. Sehingga kita terus terikat terus, ya. Ini bagaimana kita bisa mengembalikan channel yang broken. Nah, bagaimana kita untuk menemukan channel yang baru? Nah, saya senang sekali kalau bicara mengenai channel distribution ataupun sales ataupun marketing. Untuk bisa menemukan daripada channel yang baru, kita harus tahu teman dan kita juga harus tahu lawan. Dalam arti salesnya adalah kita harus tahu juga daripada relasi kita dan kita juga harus tahu daripada kompetisi usaha kita. Dengan demikian, kalau kita tahu kompetisi usaha kita atau kompetitor daripada usaha kita, channel mana yang belum pernah kita dapatkan daripada kompetitor tersebut. Kalau kita bisa mengetahui daripada kompetitor kita, apakah kompetitor kita itu melakukan channel yang berbeda dengan usaha kita? Atau kompetitor kita itu mempunyai channel lebih daripada yang kita punya. Sehingga apa, Bapak-Ibu sekalian? Sehingga kita bisa mengambil langkah atau menemukan langkah bisa untuk mengambil market share ataupun channel daripada lawan kita tadi itu. Kalau kita mau winning di dalam distribution channel, kalau kita mau menang di dalam kompetisi perdagangan, kalau kita mau menang dalam kompetisi usaha, kita harus mempunyai yang namanya strategi untuk bisa mengetahui lawan kita, atau musuh kita, atau kompetitor kita. Sehingga kalau kita mempunyai kompetitor kita tahu apa yang mereka lakukan, Anda dengan mudah, dengan sendirinya, bahwa Bapak Ibu sekalian bisa mengoperasikan atau malah bisa mengambil daripada channel yang pernah dipakai sama kompetitor kita. It's not stealing, Bapak Ibu sekalian. Ya, tetapi face to face, dalam apa arti face to face? Kita gentle competition yang namanya kita memberikan produk yang unggul, produk yang lebih, demikian pula produk service ataupun jasa yang lebih.
dengan menyodorkan daripada kelebihan apa yang kita ada kepada channel yang ada di dalam kompetitor kita, itu kita bisa mendapatkan potensi masuk. Ini kan ada di potensi daripada kompetitor kita. Bagaimana kita bisa menemukan daripada distribusi channel yang tidak ada di kompetitor kita? Tadi ada yang namanya istilah evaluate, measure, dan yang terakhir adalah adapt. Jadi adaptasi, kita beradaptasi di dalam situasi sekarang ini misalkan, di dalam situasi beradaptasi ini Bapak Ibu sekalian, barang siapa, usaha apapun yang Bapak Ibu sekalian bisa beradaptasi dengan situasi sekarang, pasti akan bisa mendapatkan channel yang lebih lagi. Karena dengan beradaptasi, namanya atau berarti bahwa kita bisa menemukan apa channel-channel ataupun market share yang membutuhkan. Sehingga apa yang mereka butuhkan, kita bisa sediakan. Mengapa kita bisa sediakan? Karena kita mengevaluasi dan mengukur, dan yang ketiga yaitu mengadaptasi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian mungkin atau mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Pak Arif. Ini ada dua lagi, tapi saya mau bacakan dulu ini dari chat dari Pak Widadi Handoyo. Salam dari Padang. Terima kasih sudah diberi kesempatan mengikuti acara ini. Materi yang sangat bagus. Sebelum pandemi, tamu saya mayoritas dari luar negeri, khususnya Malaysia. Saat pandemi, kami coba untuk bergerilya di daerah sekitar wilayah yang bisa dijangkau dengan kendaraan darat yang ribut syarat perjalanannya. Hasilnya lumayan, walau nggak sebesar biasanya. Apa ini termasuk strategi? Find more unusual solution. Saat pandemi kami juga jualan nasi box untuk karantina. Terima kasih. Sangat luar biasa Bapak yang dari Padang. Bapak siapa ya? Pak Widadi Handoyo. Pak Widadi Handoyo. Sangat betul sekali Pak Widadi. Itu kalau nggak salah dulu pernah ikut juga acara sebelumnya Pak Widadi ini ya. Pak Widadi, itu adalah betul salah satu daripada mencari solusi yang unusual ya. Memang Padang terkenal untuk market dari Malaysia. Malaysia tutup, apakah bisa hidup, apakah bisa jalan? Pak Widadi, terima kasih banyak. Kalau kita tidak apa istilahnya tadi ada yang ketiga, yang kelima solusi tadi kan act and experience. Kalau Pak Widadi tidak lakukan sesuatu dan tidak berpengalaman sendiri, Bapak tidak bisa mengukur, betul tidak? Oleh karena itu, kalau misalkan ini saya kasih contoh seperti Bapak bilang, kita buat nasi box. Sama Pak, saya kasih contoh juga waktu ada suntik itu vaksinasi, ya. Saya kasih contoh tempat kami Pak, sama mungkin tempat Bapak juga. Kalau Bapak kan membuat nasi box untuk yang di karantina, tepat sekali Pak. Itu solusi yang luar biasa yang apa istilahnya? Beradaptasi lebih cepat lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Itulah apa istilahnya? Channel yang baru ataupun distribusi channel yang baru, source yang baru yang kita bisa temukan. Kembali saya contoh bukan selain nasi box saja, di dalam vaksinasi itu kan banyak yang antre kan biasanya kan. Banyak yang antre. Di mana saja yang saya lihat tempat vaksinasi banyak yang antre. Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya kasih voucher, Pak. Saya kasih contoh misalkan saya kasih voucher 5.000 atau 10.000. Silakan makan di sini atau makan di tempat kami di dalam vaksinasi tersebut. Saya kasih voucher, Pak. Habis vaksinasi yang saya namanya sebut waktu itu vaccination deal ataupun vaccination meal ya. Jadi vaccination meal tadi itu mereka yang saya kasih voucher tadi itu langsung ke tempat kami untuk makan, Pak. Nah, sama dengan box. Yang kedua lagi. Karena tempat vaksinasinya agak jauh, sama. Bawa nasi bungkus ke tempat orang bervaksinasi. Apakah itu di pinggir rumah sakit, apakah itu di... Kalau hari-hari begini, Pak, kalau kita tidak membuka resources, kalau kita tidak menemukan, kalau kita tidak apa istilahnya,
mengoptimalkan resources yang kita. Yaitu tadi, sales broken, Pak. Atau istilahnya channel kita akan broken. Oleh karena itu, kalau kita tidak membuka daripada jalan tadi itu, malu misalkan. Waduh, dulu saya GM, istilahnya saya tidak usah keluar-keluar, sekarang saya harus bikin nasi bungkus. Nah, kalau kita masih berorientasi yang lama, ini unusual solution kan itu tadi yang sama Pak. Jadi unusual solution inilah yang kita bisa kembangkan dengan cara beradaptasi itu. Good Pak, congratulations, betul. Ya, sangat betul. Begitu ditutup pasar internasional ataupun Malaysian market ditutup. Kalau pasar Bapak misalkan, pasar Bapak secara kecamatan, di tracing aja Pak, di apa namanya, di trace itu apa, disisir ya, disisir misalkan dari kelurahan, oh tidak bisa dapat market, dari kecamatan, oh tidak dapat kecamatan, oh dari kelurahan, dari apa kabupaten. Nah, kalau saya lakukan di kota ya Pak ya, ini kan karena di kota. Kalau di Padang saya pikir dengan kecamatan dan kabupaten ya Pak, mungkin ya, baru ke provinsi. Kalau di tempat kami karena ada di kota, saya sisir melalui apa Pak? Saya sisir melalui kilometer. Jadi 500 meter, potensi semua harus mendapatkan, semua harus bisa, apa yang kita bisa dapatkan channel daripada 500 meter. Apalagi yang kita bisa dapatkan channel dalam 1 kilometer. Setelah 1 kilometer, bagaimana lagi 1.500 1,5 kilometer. Itu terus Pak kita sisir Pak. Syukurnya Pak, sama yang Bapak lakukan juga, kita juga bisa mendapatkan potensi yang namanya channel-channel yang baru. Ya, dengan channel-channel yang baru ini yang sebelumnya tidak pernah mengenal sama sekali kita, akhirnya mereka mengenal sama kita. Di mana letaknya? Yaitu tadi, brand communication sangat penting sekali untuk bisa menemukan channel-channel yang baru. Menjawab pertanyaan Bapak, apakah itu channel yang baru atau opportunity yang baru? Ya, itu adalah salah satu daripada contoh yang bagus. Selamat Pak, terima kasih Pak Widadi. Ya, ini ada 2 pertanyaan lagi Pak Arief ya. Saya bacakan saja sekalian. Apakah luxury product channel juga bisa broken? Bagaimana caranya mempertahankan luxury product in the crisis time? Silakan Pak. Ya, sangat bisa. Begitu tutup, tidak ada penerbangan, begitu tutup pariwisata, semua butik yang ada di yang sudah pernah ke Singapura, misalkan di Orchard Road ataupun di Marina Bay, total close. Sangat betul, sangat bisa sekali. Apakah channel bisa broken? Ya. Demikian pula yang di Champs-Élysées, yaitu di jalan utama Prancis. Di Paris ya. Jalan utama di Paris di Prancis. Itu pun juga tutup. Semua tutup. Apakah bisa terjadi broken? Ya, broken. Nah, bagaimana? Karena pandemik ini kan tidak menyerang pilih-pilih, Pak. Pandemik ini adalah menyerang semuanya. Yang kaya, yang miskin, yang di tengah, semua sama. UKMK, apakah giant, apakah konglomerat, sama kenanya. Cuma kenanya beda-beda. Yang lebih bahagia siapa, Pak? Sebenarnya ekonomi lebih tengah-tengah aja, Pak. Yang konglomerat stres, Pak. Pusing dia, Pak. Habis stok marketnya dia. Yang paling rendah juga stok, nggak bisa makan. Tetapi pasti ada yang ngasih makan, kan? Nah, oleh karena itu, apakah luxury product bisa revive? Apakah luxury product bisa back again the channel? Sangat bisa. Sekali-sekali lagi, saya bilang, belajar dari negeri Cina. Mengapa belajar dari negeri Cina? Karena negeri Cina, recovery yang lebih cepat, ekonomi is back faster, jadi ekonomi yang lebih kembali cepat juga, peredaran ekonomi juga lebih cepat. Berita 2 hal yang baru, yang tercepat buat saya yang saya dengar, masa pandemik tahun ini, dibuka lagi 2 brand, ataupun 2 produk yang namanya luxury hotel, yang ada di Shanghai, dan juga yang satu lagi ada di Beijing.
Bapak mau tahu harganya berapa? Semalam, Pak. Itu rata-rata itu 10.000 US dollar semalam, Pak. Minimum loh, Pak itu. Ada juga yang 100.000 dolar, Pak, per malam, Pak. Coba seperti apa coba? Nah, mengapa saya menuju Cina? Karena mereka sudah semua, the world is crisis. The world is pandemic. Tetapi yang jelas yang kita tahu bersama bahwa Cina dulu yang pertama kan. Makanya saya juga mengarah dan saya belajar dari Cina. Bagaimana mereka bisa recovery? Bagaimana bisa mengembalikan broken chains? Bagaimana bisa mengembalikan channel yang broken? Ekonomi buka baru, kembali channel dikembalikan lagi, channel-channel yang dulu ada dibuka kembali satu persatu, malah bukan hanya channel yang lama, tetapi juga membuka channel yang baru. Mengapa saya berani bilang buka channel yang baru? Karena mereka juga membuka produk luxury yang terbaru. Nah, apakah luxury produk bisa? Sangat bisa. Apakah luxury channel broken? Bisa broken? Ya, kenyataannya semua pandemi tidak kenal. Apakah itu middle product? Apakah itu upscale? Apakah itu luxury? Semua bisa terkena. Tetapi, yang saya mau kasih note atau takeaway di sini adalah recovery-nya lebih cepat. Finding the broken channel ataupun broken chain itu lebih cepat lagi. Ini yang didasari jangan panik dan jangan takut. Pasti kita mendapatkan solusi. Terima kasih Bu Elis. Terima kasih Pak Arief. Mudah-mudahan jawabannya sudah menjawab semua pertanyaan. Mohon ditunggu sebentar lagi. Saya akan bacakan rangkuman dari presentasi Pak Arief tadi secara cepat. The channel can be used for many such revenue. Jadi the channel can be used for many revenue sources. Distribution channel drive revenue. Dan contoh-contoh distribution channel itu ada 2, online channel dan offline channel. Dan ada 3 channel strategies, channel identification, consumer consideration, evaluate, measure, and adapt. Dan 5 strategi to overcome broken channel, yang tadi Pak Arief terakhir menyebutkan takeaway, yaitu no fear and do not panic, open more channel in sales, close channel out atau all expenses, find more unusual solutions in unusual situation, artinya apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya, itu kita tanyakan lagi. Dan yang terakhir adalah act and experience by yourself. Demikian rangkuman. Sebelum kita mengakhiri, saya mau sampaikan lagi, silahkan untuk informasi TikTok atau Zoominar selanjutnya, join dengan Telegram kami TikTok Asia. Saya Elis Matulesi, Sevenfold Asia, mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk mengikuti Zoominar Kebangsaan sore hari ini. Dan selanjutnya, selamat beraktivitas.